Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya telah hadir juga Doni Alexander. Halo Mario, terima kasih telah mendengarkan siaran kami, para pendengar. Dan kami senang Anda dapat bergabung kembali dengan kami hari ini. Nah Mario, Anda pernah mendengar tentang Columbanus, ya kan? Bukankah dia misionaris Irlandia dari abad ke-6? Iya. Dan di samping gaya hidup yang keras, dia juga memiliki selera humor yang tinggi. Suatu kali dia menulis surat kepada Paus Gregorius Agung. Columbanus tidak senang dengan beberapa hal yang dilakukan oleh Paus sebelumnya, Paus Leo Agung. Nah, dia ingin agar Paus Gregorius membuat beberapa perubahan dan tidak terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Paus Leo. Jadi apa yang terjadi, Doni? Columbanus menulis surat kepada Paus Gregorius. Nah, perlu diingat, pada masa itu, bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang terpelajar. Jadi paling mungkin suratnya juga ditulis dalam bahasa Yunani. Namun, untuk mendorong Paus agar mau berpikir dan bertindak secara independen dari ketentuan masa lalu, Columbanus mengutip Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Apa yang dikatakan ayat itu, Doni? Nah, coba dibuka Mario dan bacakan untuk kita semua. Baiklah. Di sini dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Oh, ini bagus, Doni. Iya. Saya suka permainan kata-kata. Bahasa Latin untuk singa adalah Leo. Jadi sebenarnya dia memberitahu Paus bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada Leo yang sudah mati. Iya, benar Mario. Walaupun perkataannya tidak sepenuhnya memuji Paus Gregorius, tetapi kata-katanya itu sudah menegaskan maksudnya. Seekor singa mungkin saja adalah raja binatang. Tetapi bahkan seekor anjing lebih kuat dari seekor singa yang telah mati. Nah, orang-orang secara naluri sudah mengetahui hal ini. Dan itulah mengapa kematian itu cukup menyita perhatian. Satu hal pasti yang dihadapi setiap orang saat lahir adalah bahwa pada akhirnya dia akan menghadapi kematian. Iya, saya pikir ketakutan juga memegang peranan di sini, Doni. Orang-orang tidak selalu yakin dengan apa yang terjadi saat kematian. Sehingga banyak orang yang larut dalam kekhawatiran pada sesuatu yang hanya sedikit dipahami ini. Nah, masing-masing agama telah memberikan penjelasan yang berbeda tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Umat Hindu misalnya, mereka percaya pada reinkarnasi. Orang seperti apa Anda dalam kehidupan ini akan menentukan seperti apa Anda akan bereinkarnasi di kehidupan berikutnya. Nah, orang-orang Muslim memiliki keyakinan yang sangat berbeda dalam hal kematian. Iya, saya tahu mereka percaya bahwa para martir akan langsung pergi ke Taman Eden. Tetapi kebanyakan orang tidak mati syahid, Doni. Bagaimana dengan orang-orang yang tewas dalam kecelakaan mobil? Atau meninggal karena penyakit kanker? Atau karena sudah lanjut usia? Apa yang diyakini oleh orang-orang Muslim terkait hal ini, Doni? Itu tergantung kondisi. Islam mengajarkan bahwa pada saat kematian, arwah orang yang meninggal pergi ke surga dan kemudian ke neraka, di mana diperlihatkan kebahagiaan dan siksaan yang menunggu jiwa-jiwa di hari kiamat. Arwah itu kemudian kembali ke tubuh dan bertemu dengan dua malaikat. Malaikat-malaikat ini memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Mereka mengadakan sebuah sidang cepat untuk menguji keimanan seorang Muslim. Nah, jika arwah orang Muslim yang meninggal tersebut dapat menjawab pertanyaan mereka dengan benar, dan ini adalah kuncinya. Jika catatan dosanya kosong, maka dia tidak perlu khawatir. Makamnya akan disulap menjadi sebuah tempat mewah yang membuat masa penantian panjang, hingga hari penghakiman terakhir menjadi lebih nyaman. Apa yang terjadi jika imannya tidak sempurna atau jika dia adalah orang berdosa? Ya, tentu saja yang terjadi tidak akan begitu baik. Kuburan yang menunggu para pendosa itu akan menekan dan menyempit. Tanah kuburan itu akan menekan mayat yang sadar itu. Saat mayatnya membusuk dan tulang rusuk berjatuhan, cacing mulai menggigit tubuh yang membusuk itu. Dan itu akan menyebabkan rasa sakit yang mengerikan. Oh, itu mengerikan. Dan karena setiap orang pernah berbuat dosa, maka pada dasarnya itulah nasib yang akan sedang menunggu orang-orang Muslim.
ya kan? Mereka tidak meyakini bahwa penyiksaan itu akan berlangsung tanpa batas, Mario. Oke. Nah, ini lebih merupakan penderitaan sementara yang akan berakhir pada hari kebangkitan. Jika mereka sudah cukup menderita, maka Allah akan mengampuni mereka. Itu sangat buruk. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang yang saya kasihi meninggal dan percaya bahwa mereka akan sangat menderita. Iya, itu akan mengerikan. Seorang psikolog bernama Ahmed Abdel Khaled telah mempelajari kecemasan tentang kematian di kalangan anak-anak muda Arab. Nah, dia melakukan jajak pendapat kepada orang-orang Mesir dan Kuwait dan menemukan bahwa mereka lebih khawatir pada siksa kubur daripada kehilangan kerabat dekat atau didiagnosis menderita penyakit yang fatal. Jadi, ya, keyakinan mereka hampir tidak menghibur. Oke. Lalu, apa yang orang-orang Yahudi percayai tentang hal yang terjadi setelah kematian, Doni? Orang Yahudi tidak memiliki doktrin yang fix terkait perihal yang terjadi setelah kematian. Ya, mereka suka berdebat, ya kan? Ya, dan banyak dari mereka yang meyakini bahwa adalah lebih penting untuk fokus pada kehidupan ini daripada khawatir tentang apa yang akan terjadi sesudahnya. Jadi, Yudaisme benar-benar tidak memiliki konsensus tentang apa yang terjadi setelah kematian. Tapi untungnya bagi kita, kitab suci tidak diam terkait perihal ini. Oke Mario, apakah Anda masih membuka kitab Pengkhotbah pasal 9? Ya. Baiklah, mari kita lanjutkan pembacaan tadi. Tepat setelah Leo yang mati. Ya, tolong bacakan ayat 5 dan 6. Baiklah, di sini dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka pun sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Inilah yang dikatakan kitab suci tentang kematian. Orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Mereka memiliki sebuah kesadaran akan keberadaan mereka saat ini dan harapan logis bahwa suatu hari nanti mereka akan mati. Dan orang mati tidak memiliki kesadaran seperti itu. Mereka bahkan bukan roh halus. Mereka tidak memiliki emosi. Tidak ada kasih, tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan. Begitulah, hidup mereka sudah berakhir, selesai, tidak ada lagi. Iya, dan itu pada dasarnya tidak buruk. Maksud saya kan lebih suka berpikir tidak ada sesuatu setelah kematian daripada harus memikirkan penderitaan orang-orang yang saya kasihi, Doni. Tidak hanya itu, tetapi teologi yang menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi hidup yang kekal setelah dihukum karena dosa-dosa mereka. Dengan cara yang sangat nyata, telah meniadakan pentingnya kematian Sang Juru Selamat di kayu salib. Yahusua mati untuk dosa-dosa kita. Kita tidak perlu melakukan semacam tindakan menebus dosa untuk entah bagaimana mendapatkan jalan kita menuju pengampunan. Benar. Kita sudah diampuni. Kita hanya perlu menerima pengampunan itu. Amin. Kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa sekalipun upah dosa adalah maut, tapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. Jadi, jika Anda harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka itu bukan lagi sebuah karunia, Doni. Ya, bukan. Tapi masih ada lagi. Orang-orang yang telah menderita rasa sakit fisik yang hebat, yang telah melalui trauma psikologis, akan memberitahu Anda bahwa penderitaan emosional jauh lebih buruk daripada rasa sakit fisik apapun. Itu benar. Saya sendiri telah mengalami beberapa rasa sakit yang lumayan intens, baik fisik maupun emosional. Jadi, ya, saya setuju dengan itu, Doni. Hilangnya kesadaran dalam kematian adalah salah satu karunia Yahwa yang paling penuh kasih. Dan tidak hanya untuk orang mati, Doni. Saya teringat pada seorang perempuan yang menulis pada sebuah kolom saran di koran. Rupanya, pada tahun sebelumnya, ibu mertuanya telah meninggal. Suaminya tentu saja sangat sedih karena telah kehilangan ibunya. Tetapi pendapat yang diminta oleh istrinya di kolom koran itu adalah tentang keyakinan suaminya yang mempercayai bahwa ibunya sudah ada di surga. Dan dia tidak setuju dengan itu, Mario? Tidak. Rupanya ibu mertuanya adalah seorang perempuan yang sangat baik. Masalahnya adalah, pasangan ini, seperti kebanyakan orang Kristen, telah diajari bahwa ketika orang baik meninggal, maka jiwanya pergi ke surga. Nah, sekarang pria itu yakin bahwa ibunya sedang melayang-layang, mengawasi semua hal yang dia lakukan. Sekali lagi, semua hal yang dia lakukan. Iya, dan hal ini benar-benar mengganggunya. Dia bahkan tidak ingin berhubungan dengan istrinya karena takut ibunya ada di sana dan melihat semuanya. Akan terasa menjijikan ya? Ya, Anda dapat melihat mengapa dia berpikir seperti itu. Jika Anda telah diajari bahwa orang-orang terkasih Anda yang telah meninggal ada di surga mengawasi Anda, maka pendapat pria itu akan menjadi sebuah kesimpulan yang logis untuk ditarik, Doni. Pikiran seperti ini hampir-hampir tanpa penghiburan. Tapi, Anda bisa melihat, begitulah sifat sebuah kesalahan. Ini mungkin tampak bagus di permukaan. Tetapi setelah Anda menggali sedikit, maka Anda akan segera menemukan bahwa hal ini ternyata sama sekali tidak bagus. Daya pikatnya hanya di permukaan saja. Benar. Tetapi kebenaran jauh lebih baik, jauh lebih menghibur.
Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 11. Oke. Kitab Pengkhotbah telah memberitahu kita bahwa orang mati tidak memiliki kesadaran. Sebuah kisah dari kehidupan Kristus di kitab Yohanes ini akan membuat informasi dalam kitab Pengkhotbah menjadi lebih baik. Oke, tolong bacakan mulai dari ayat 1, Mario. Baiklah, ada orang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yahusua. Tuan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yahusua mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Yahwa, sebab oleh penyakit itu anak Yahwa akan dimuliakan. Anda dapat melihat tingkat kepercayaan yang dimiliki keluarga ini pada Yahusua. Mereka bersahabat. Mereka percaya bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah membiarkan Yahusua tahu bahwa saudara mereka sakit, dan dia akan segera datang menyembuhkannya. Oke, sekarang tolong bacakan ayat 6 dan 7, Mario. Namun setelah Yahusua mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi, Yahusua sengaja memperpanjang masa tinggalnya, dimanapun dia berada pada saat itu. Dia tinggal di sana selama 2 hari lagi, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Yudea. Para murid terkejut. Belum lama sebelumnya, orang-orang Yahudi di Yudea telah mencoba melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi tentu saja mereka ingin tahu mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dengan kembali ke Yudea begitu cepat. Baik, Mario, tolong baca jawaban Yahusua di ayat 11. Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Para murid tidak mengerti. Nah, baca ayat 12-14 sekarang, Mario. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yahusua ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yahusua berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yahusua berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saya suka cara memandang kematian seperti ini. Yahusua berkata kematian itu seperti tertidur. Tidak ada penderitaan, tidak ada penyiksaan fisik. Tidak ada kesedihan saat melihat orang yang Anda kasih telah terlepas dari rasa sakit. Iya, dan tidak sambil memata-matai orang yang dikasihi yang masih hidup. Tidak. Kesadaran hilang sepenuhnya secara total. Hal ini, secara harfiah, seperti sedang tertidur. Nah, Mario, ketika Anda masih kecil, apakah Anda pernah tertidur di rumah seseorang dan kemudian mendapati diri Anda bangun di tempat tidur Anda sendiri keesokan paginya? Iya, saya mengingatnya. Itu terjadi beberapa kali, Doni. Itu selalu mengejutkan. Ayah saya ternyata telah membawa saya ke mobil ketika saya masih tertidur. Jadi saya tertidur di satu lokasi dan kemudian bangun di tempat lain. Oke, seperti itulah kematian. Katakanlah seseorang tewas dalam kecelakaan kereta api di akhir abad ke-19. Suatu saat, keretanya terbalik dan dia mengalami kecelakaan yang mengerikan itu sebelum pukulan di kepalanya membuatnya pingsan. Dia tidak pernah sadar kembali. Hal berikutnya yang dia tahu, jika dia mati dalam Yahwa dan percaya pada jasa Sang Juru Selamat, hal berikutnya yang dia tahu adalah bangun pada saat kebangkitan. Seolah-olah tidak ada waktu yang berlalu. Dia tertidur. Sekarang dia bangun. Mendengar paduan suara malaikat bersukacita. Dia menengadah ke atas dan melihat Sang Juru Selamat. Seperti itulah Sang Juru Selamat sendiri menggambarkan bagaimana kematian itu. Saat kematian orang tidak akan masuk ke neraka atau ke dalam api penyucian. Saat kematian orang tidak akan langsung ke surga. Kematian itu hanya seperti tertidur, menunggu kebangkitan. Oke, Doni dan para pendengar, kita akan istirahat sejenak. Dan ketika kita kembali, Doni akan menjelaskan tentang jiwa. Banyak orang Kristen percaya bahwa jiwa tidak mati, sekalipun tubuh mati. Kedengarannya orang-orang Muslim pun percaya pada hal yang sama. Namun, apa yang dikatakan kitab suci? Apakah kitab suci mengatakan sesuatu, Doni? Ya, tentu saja. Dan sebenarnya cukup jelas. Dan ini konsisten dengan kematian yang seperti kondisi saat kita tertidur. Baiklah, tahan dulu, Doni. Ya. Saya ingin mendengar tentang itu segera setelah kita rehat sejenak. Para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda memiliki sebuah keinginan rahasia? Sebuah kerinduan tersembunyi untuk sesuatu yang tidak Anda miliki? Bapa Surgawi juga punya. Hati Yahwa selalu rindu untuk memiliki persahabatan yang intim dan penuh kasih dengan makhluk ciptaannya. Itulah rencananya pada masa penciptaan. Dan itu masih merupakan keinginan terdalam dari hatinya.
Sangat sedikit orang yang memiliki konsep tentang betapa Yahwa merindukan persekutuan dengan mereka. Tetapi begitulah dia merindukan Anda. Dosa mengganggu hubungan dekat antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Tetapi rencana keselamatan pada akhirnya akan memulihkan umat manusia ke dalam kesatuan dengan Pencipta mereka. Jika Anda ingin mengetahui hal ini lebih banyak, carilah konten yang berjudul Kemahnya di Antara Manusia, Kerinduan Rahasia di Hati Bapa di world/chance.com, atau Anda juga dapat melihatnya di YouTube. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke Doni, Ya. Saya ingin mendengar apa yang Alkitab katakan tentang jiwa. Jiwa yang tertidur versus jiwa yang abadi. Anda tidak dapat memiliki keduanya, dan mayoritas orang Kristen percaya bahwa kita memiliki jiwa yang tidak bisa mati, Doni. Iya, tetapi pihak mayoritas itu jarang benar, jika memang pernah. Oke Mario, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Buka kitab 1 Timotius pasal 6. Oke. Ini adalah prinsip dasar yang benar-benar bertentangan dengan gagasan bahwa setiap makhluk yang diciptakan memiliki jiwa yang tidak bisa mati. Oke, ayat yang mana, Doni? Baca ayat 13 sampai ayat 16. Ini adalah kalimat yang agak panjang. Iya, ini ciri khas Paulus. Iya, begitulah. Tapi ayat-ayat ini adalah bagian yang penting. Paulus memberikan gambaran tentang Yahwa di sini. Perhatikan kata tidak takluk kepada maut. Dan mari kita lihat apa yang dikatakannya. Silakan dibacakan Mario. Di hadapan Yahwa yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yahusua yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yahusua Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jangan terganggu oleh referensi Paulus kepada Yahusua di sini. Bukan itu yang dia bicarakan. Di sini, dia sedang berbicara tentang Yahwa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat, dan yang memang tidak bisa dilihat manusia. Itulah yang kita bicarakan di sini. Benar. Nah Mario, apakah Anda dapat melihat rujukan pada keabadian di sini? Iya, di sini dikatakan bahwa Yahwa adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu sudah sangat jelas, Doni. Ya, benar. Sudah sangat jelas. Yahwa adalah pencipta kita. Dia adalah sumber kekuatan hidup dari segala sesuatu di alam semesta. Dia ada dengan sendirinya. Walaupun ayat ini tidak mengungkap itu. Karena memang bukan itu poin yang disebut di ayat ini. Inti dari ayat ini adalah bahwa hanya Yahwa yang tidak takluk kepada maut. Benar. Dan itu berarti apa? Yang lainnya takluk kepada maut. Yang lainnya takluk kepada maut. Ya, itulah faktanya. Ayat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak abadi karena kitab suci mengatakan hanya Yahwa saja yang memiliki keabadian. Oke Mario, apa yang ular itu katakan kepada Hawa? Kamu pasti tidak akan mati. Meskipun Yahwa telah mengatakan bahwa mereka akan mati jika mereka berdosa. Mengatakan bahwa seorang manusia memiliki jiwa yang tidak takluk kepada maut sama saja dengan mengulangi apa yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden. Oke, lalu apa itu jiwa, Doni? Baiklah, mari kita bahas apa itu jiwa. Tolong buka kitab Kejadian pasal 2. Oke. Kitab Kejadian pasal 1 hanya menyatakan bahwa Yahwa menciptakan ras manusia. Tetapi di sini, di dalam kitab Kejadian pasal 2, kita mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana hal itu dilakukan. Nah, baca ayat 7 Mario. Ketika itulah Elohim Yahwa membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata yang diterjemahkan di sini sebagai napas berasal dari kata Ibrani yang berarti embusan angin, napas vital, atau bahkan inspirasi ilahi. Kitab Ayub pasal 37 ayat 10 mengatakan bahwa oleh nafas Yahwa terjadilah es. Itu adalah kata yang sama. Nah, yang perlu kita ketahui, kadang-kadang kata ini digunakan secara bergantian dengan kata Ibrani lain yang juga diterjemahkan sebagai napas. Mari coba lihat kitab Kejadian pasal 7 ayat 15. Dan sementara Anda membukanya, saya akan membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 17.
Dengarkan kata napas. Di sini dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang memiliki napas hidup di dalam tubuhnya yang ada di bawah kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke, sekarang baca kitab Kejadian pasal 7 ayat 15, Mario. Dari segala yang memiliki nafas hidup di dalam tubuhnya, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Napas. Yahwa mengembuskan napas ke dalam lubang hidung manusia itu, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Sekarang, saya ingin Anda membaca satu ayat lagi yang memiliki kata yang sama seperti yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 6 dan 7 untuk menggambarkan napas kehidupan. Baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Oh, saya sudah hafal ayat itu, Doni. Saya pikir semua orang Kristen juga sudah menghafalnya. Itu adalah kata-kata pembuka kitab suci. Di situ dikatakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Tunggu sebentar. Tidak ada kata nafas di kedua ayat itu, Doni. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, Mario. Tidak ada. Tapi ada dalam bahasa Ibrani. Itu adalah kata roh. Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Roh dan napas dalam kitab suci dapat digunakan secara bergantian. Wow, itu sangat indah karena di mana ya? Di kitab Yesaya pasal 55 kalau saya tidak salah. Ya. Kita mendapat penjelasan yang indah tentang kuasa yang terkandung dalam firman Yahwa. Dia mengatakan firman itu seperti hujan yang memiliki kekuatan untuk membuat bumi menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Oke, mengapa Anda tidak membacakan untuk kita, Mario? Baiklah, tunggu saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11. Dengarkan ini. Di sini dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Dan apakah Anda tahu alasannya, Mario? Karena firman-Nya keluar bersama nafasnya. Nafas yang sama yang dihembuskan ke dalam lubang hidung manusia, sehingga dia menjadi jiwa yang hidup. Inilah sebabnya, dalam kisah air bah, yang dibicarakan adalah segala sesuatu yang di dalam lubang hidungnya terdapat nafas kehidupan. Dibutuhkan sebuah tubuh jasmani ditambah nafas Yahwa untuk membentuk kesadaran. Tanpa kombinasi itu, Anda tidak memiliki pikiran sadar. Anda tidak memiliki jiwa yang hidup. Jadi, apa bahasa Ibrani untuk kata jiwa? Apakah ada korelasi di sana? Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Dan jawabannya adalah, iya, ada. Di mana dikatakan bahwa manusia menjadi jiwa yang hidup, kata jiwa berasal dari kata Ibrani nepes. Apa arti dari kata itu, Doni? Secara harfiah, kata itu berarti makhluk yang bernapas. Sebenarnya, sebaiknya Anda bacakan saja, Mario. Ini adalah kamus Alkitab. Bacakan arti dari kata dengan nomor 5315. Silakan, Mario. Baiklah, di sini dikatakan nepes berarti jiwa, diri, kehidupan, orang, jantung. Arti dasarnya berasal dari bentuk verbalnya, napas, yang mengacu pada esensi kehidupan, tindakan bernafas, mengambil nafas. Ya, itu bagus. Jadi, makna dasarnya mengacu pada tindakan bernafas. Apakah kita bernafas saat kita mati? Tidak. Jadi, faktanya bukan hanya Yahwa saja yang memiliki keabadian. Tetapi fakta lain adalah bahwa jiwa kita pun barulah bisa ada ketika nafas Yahwa itu ada di dalam tubuh jasmani kita. Tidak ada kehidupan setelah kematian, sampai Yahwa mengembalikan nafasnya kepada setiap individu pada saat kebangkitan. Jadi, apa tepatnya yang terjadi pada saat kematian, Doni? Mari kita biarkan Alkitab menjawabnya juga, Mario. Buka kitab Pengkhotbah pasal 12. Ini adalah pasal terakhir dalam kitab Pengkhotbah yang ditulis pada akhir kehidupan Salomo. Mulailah dengan ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini adalah kesimpulan akhir dari pengalaman hidup Salomo. Ingatlah Yahwa ketika Anda masih muda. Baik, sekarang bacalah ayat 6 dan 7. Ayat ini akan memberitahu Anda apa yang terjadi pada saat kematian. Ingatlah kepada penciptamu sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur.
dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Jadi apa yang terjadi pada roh ketika seseorang meninggal? Roh itu kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Itu adalah kata yang sama persis yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 yang mengatakan roh Elohim bergerak di atas permukaan air. Tanpa roh atau nafas Yahwa, tidak ada kesadaran. Titik. Baik, ini sebenarnya pemikiran yang sangat menghibur, Doni. Ketika Anda mati, tidak ada penderitaan. Ketika orang yang Anda kasihi meninggal, mereka tidak lagi mengalami kesakitan. Mereka seperti sedang tidur saja. Dan kehidupan yang pernah diberikan akan kembali dipulihkan ketika Yahusua kembali. Setiap orang yang telah mati dalam keyakinan pada jasa darah Sang Juru Selamat akan dibangkitkan ketika Yahusua kembali untuk mendirikan kerajaan abadi Yahwa di bumi. Benar. Jadi apakah nanti kita akan diberikan tubuh roh? Dan apakah tubuh yang sama itu akan dikembalikan kepada kita, Doni? Itu bukan masalah. Paulus menyebutnya sebagai sebuah rahasia. Intinya adalah bahwa karakter kita, kepribadian kita, esensi inti dari siapa kita akan dikembalikan kepada kita. Oke, mari kita baca Mario, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. Baik. Di sini dia berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan tidur atau mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Perhatikan bahwa keabadian adalah sebuah karunia yang diberikan kepada orang-orang yang ditebus. Itu bukan sesuatu yang mereka miliki dari sejak awal. Itu baru dikaruniakan kemudian. Betul. Saya juga memperhatikan bahwa Paulus juga menyebut kematian sebagai tidur. Dia berkata, kita tidak akan tidur semuanya. Itu menarik. Iya. Jadi sekali lagi, keabadian adalah hadiah yang tidak diberikan sampai Yahusua kembali. Ini adalah sesuatu yang Ayub pahami dengan jelas. Anda ingat kejadian ketika para sahabatnya datang untuk menyemangati dia dalam tanda kutip? Iya, mereka adalah para penghibur yang menyedihkan. Iya, mereka tidak melakukannya dengan baik, ya kan? Ayub merindukan kematian. Tetapi bahkan ketika dia merindukan penderitaan hidupnya berakhir, dia tidak berharap untuk segera pergi ke surga. Sebenarnya, mari kita buka saja Mario dari kitab Ayub pasal 19 dan baca ayat 25 sampai 27. Oke. Ayub secara eksplisit menyatakan bahwa tubuhnya akan membusuk di dalam kubur. Silakan baca segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Oh ya, saya ingat bagian ini. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa kuat. Di sini dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan di akhir zaman dia akan berdiri di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Namun di dalam tubuhku pun aku akan melihat Yahwa. Ya, aku sendiri akan melihat dia memihak kepadaku. Mataku sendiri akan menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Itu indah. Perhatikan bahwa walaupun Ayub percaya bahwa Yahwa akan membangkitkan dia untuk hidup sekali lagi di bumi, dia tidak berharap bahwa itu akan segera terjadi pada saat kematiannya. Bahkan, dia tidak berharap hal itu akan terjadi sampai akhir zaman. Lama setelah tubuhnya kembali menjadi debu. Jadi, semua orang yang telah mati, yang percaya pada jasa darah Yahusua, akan dibangkitkan untuk hidup dan memerintah bersamanya selama 1000 tahun di bumi yang baru. Baiklah, mari kita bicara sebentar tentang mereka yang bertahan dalam pemberontakan. Jika kita tidak memiliki jiwa yang abadi, maka itu berarti tidak ada neraka yang menyala selamanya. Iya, benar Mario. Ajaran sesat seperti itu sangat bertentangan dengan karakter kasih. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa Yahwa adalah kasih. Benar. Tapi lebih dari itu, ajaran pembakaran abadi di neraka tetaplah merujuk pada kehidupan abadi. Ya, walaupun ini bukanlah sebuah kehidupan abadi yang diinginkan oleh siapapun. Tetapi itu tetaplah bentuk kehidupan abadi. Nah Mario, sebelumnya Anda menyebutkan kitab Roma pasal 6 ayat 23 kan? Iya, upah dosa adalah maut, tetapi pemberian Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa adalah bukan hidup kekal dalam siksaan. Selanjutnya, karunia Yahwa adalah hidup yang kekal. Hidup kekal dalam siksaan bukanlah sebuah karunia. Itu sadis. Itu kejam dan jahat. Itulah yang setan akan coba lakukan. Tetapi Yahwa tidak. Baik Mario, beralihlah ke kitab Wahyu pasal 20. Oke. Pada akhir dari masa 1000 tahun setelah Yahusua kembali ke bumi, semua orang yang dengan gigih bertahan dalam pemberontakan akan menghadapi tahta penghakiman Yahwa. Mari kita baca tentang itu, buka kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit.
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi, hidup yang kekal adalah upah yang diberikan kepada para pemenang. Orang-orang yang tersesat tidak akan menerima karunia ini, bahkan sekalipun sambil mengalami penyiksaan. Kematian adalah upah bagi semua orang yang menolak belas kasihan Yahwa. Benar. Yahwa melakukan satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh sesosok Bapa yang penuh belas kasihan. Dia akan membiarkan mereka yang akan sengsara di kerajaan kasih untuk menghilang. Ya, ini adalah sebuah pernyataan yang kuat bahwa pada akhirnya bahkan maut dan kerajaan maut itu pun akan dihancurkan. Sungguh, itu adalah sebuah janji yang kuat. Tidak ada lagi dosa. Jadi, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi penderitaan. Kebohongan setan selalu hanya membawa rasa sakit. Dalam setiap tindakan Yahwa, kasih abadinya bagi orang-orang berdosa dinyatakan, dan dalam hal kematian, hal itu tidak berbeda. Kematian hanyalah seperti tertidur. Dan bahkan bagi orang-orang berdosa, begitu mereka dihancurkan di dalam lautan api, mereka akan mati. Mereka tidak akan lagi menderita. Jadi itu bukanlah penderitaan abadi. Ya, penderitaan abadi adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh iblis yang dia kaitkan kepada Yahwa. Sungguh menakjubkan bahwa bahkan sekalipun berbicara mengenai perihal kematian, kasih Yahwa tetap bersinar. Bagaimana Anda tidak bisa mengasihi El yang seperti ini? Baik para pendengar, tetaplah di sini. Kami akan segera kembali dengan segmen Kotak Surat Harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, satu tema utama yang disampaikan kitab suci adalah kasih Yahwa bagi umat manusia. Kasih ilahi adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Dan inilah alasan mengapa setan berusaha sangat keras untuk memutarbalikkan kitab suci sehingga orang-orang dapat takut kepada dia yang seharusnya mereka paling kasihi. Salah satu area yang digunakan setan untuk menggambarkan salah karakter kasih Yahwa adalah dalam kisah-kisah perjanjian lama, di mana Yahwa memerintahkan orang Israel untuk melenyapkan sepenuhnya berbagai musuh-musuh mereka. Genosida massal seperti itu tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat lain di dalam kitab suci yang menampilkan Bapa Surgawi sebagai sosok yang baik hati, adil, dan penuh kasih. Tapi ada alasan untuk itu, dan alasan ini konsisten dengan karakter kasih Yahwa. Untuk mempelajari kebenaran terkait hal ini, kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan bacalah artikel yang berjudul Nephilim di dalam Alkitab. Jangan percaya pada kebohongan setan. Yahwa mengasihi semua orang, dan selalu ada sebuah alasan untuk setiap perintah yang dia sampaikan. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah, pertanyaan dalam kotak surat hari ini datang dari Simoga di India. Doni, Iya. tahukah Anda bahwa kalkulus, trigonometri, dan aljabar
semuanya ditemukan di India. Wah, saya tidak tahu Mario. Tapi itu masuk akal. India memiliki kumpulan insinyur dan ilmuwan terbesar kedua di dunia. Iya, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Oke, Kabir punya sebuah pertanyaan yang saya pikir banyak dari kita yang juga dapat mengambil manfaat dari pertanyaan ini, terutama di dunia yang tumbuh semakin sekuler ini. Nah, dia berkata, saya adalah satu dari hanya 2 orang Kristen yang ada di tempat kerja saya. Satu hal yang saya dan teman Kristen saya ini bicarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana nilai-nilai Kristen seharusnya mempengaruhi etika bisnis di tempat kerja. Ada saran? Nah, etika berkaitan dengan apa yang benar. Sekarang, jelas. Ketika berbicara tentang etika, setiap budaya memiliki seperangkat standar perilakunya sendiri yang diharapkan dapat ditunjukkan di dunia profesional. Konon, ada kemutlakan tertentu yang melampaui semua budaya. Standar tertinggi dari apa yang benar tentu saja adalah Yahwa itu sendiri. Jadi kemudian, prinsip-prinsip Alkitabiah akan sangat relevan dengan dunia bisnis. Bisakah Anda memberi contoh spesifiknya, Doni? Tentu. Ambil contoh Kitab Mika pasal 6 ayat 8. Ayat ini merangkum dalam satu ayat bagaimana seharusnya orang Kristen bertindak setiap saat. Di situ dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Eloamu." Oke, sekarang terapkanlah itu di dunia bisnis. Jika Anda bertindak dengan cara yang adil, Anda tidak akan pernah menipu orang lain. Anda tidak akan mengambil keuntungan dari seseorang hanya karena Anda bisa. Tidak secara finansial, tidak dengan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mereka, tidak dengan cara apapun. Ya, aturan emasnya adalah Anda akan memperlakukan mereka sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya, tepat Mario. Ini berarti bahwa jika Anda seorang majikan, Anda akan membayar karyawan Anda dengan upah yang layak. Kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 18 mengatakan, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Iya benar. Kita tidak menghormati Yahwa ketika kita mengambil keuntungan dari mereka yang bekerja untuk kita. Demikian juga jika Anda seorang karyawan. Anda akan memberi kepada majikan Anda hari kerja yang sesuai dengan imbalan upah Anda. Anda akan memperlakukan klien dan rekan kerja Anda dengan sopan dan rasa hormat. Nah, jika Anda membuat kesepakatan atau menandatangani kontrak, Anda akan menghormati kesepakatan itu. Benar, saya ingat pernah membaca sejumlah ayat di dalam kitab suci di mana Alkitab berbicara tentang timbangan dan takaran yang salah. Ya, siapa yang mau ditipu dengan menerima harga yang tidak wajar? Itulah yang dibicarakan tentang timbangan dan takaran palsu. Jika Anda membeli sesuatu, bagaimana perasaan Anda jika Anda tiba di rumah dan menemukan bahwa Anda telah ditipu dan Anda tidak menerima sejumlah yang Anda telah bayarkan? Bukan hanya soal kecurangan, tetapi ini juga bukan praktek bisnis yang baik. Kejujuran, integritas, menghormati kontrak, kerja keras, semua ini adalah prinsip-prinsip praktis yang sangat berpengaruh di tempat kerja. Benar, sebagai orang Kristen kita juga perlu mengingat bahwa kita sedang merepresentasikan Yahwa di mata dunia. Apakah kita benar-benar menghormati Dia ketika kita melakukan tawar-menawar yang sulit dan mengambil keuntungan dari orang lain hanya karena kita bisa melakukannya? Itu penekanan yang bagus, Mario. Jangan lupa bahwa bagi banyak orang, Anda akan menjadi satu-satunya wajah Yahwa yang pernah mereka lihat. Cara Anda memperlakukan karyawan dan rekan kerja, cara Anda berbicara dengan orang lain, mengungkapkan etika Anda. Oke, Mario, tolong buka kitab Filipi pasal 4 dan bacalah ayat 8. Ayat ini berisi prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada setiap bidang kehidupan. Silakan langsung dibacakan setelah Anda mendapatkannya, Mario. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kejujuran, integritas, keadilan, bersikap positif, semua ini adalah hal-hal yang harus menjadi kualitas karakter orang Kristen dan sekaligus juga merupakan kualitas yang baik untuk dimiliki dalam dunia bisnis juga. Bisnis akan menjadi baik jika Anda tidak mengambil keuntungan dari orang lain hanya karena Anda bisa. Harus ada kejujuran dan keadilan. Itulah yang akan membangun reputasi Anda dalam dunia bisnis dan juga itu akan mencerminkan citra Yahwa di dalam diri kita. Oke, Doni. Satu pertanyaan singkat lagi. Daniel di Bulawayo, Zimbabwe ingin mengetahui apakah kitab Apokrifa itu? Haruskah orang Kristen membacanya? Sebenarnya ada banyak kitab apokrif. Beberapa dari kitab itu cukup baik dan beberapa diantaranya penuh dengan ajaran sesat. Nah, sekarang jika Anda berbicara secara tegas tentang Apokrifa, maka kitab-kitab itu sebenarnya dulunya dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Jika Anda melihat Alkitab yang diterbitkan tahun 1800-an dan sebelumnya, maka Anda akan melihat kitab Apokrifa sering disertakan. Saya tahu Luther memasukkannya ke dalam terjemahannya dan semua Alkitab King James yang diterbitkan sebelum tahun 1666 menyertakan Apokrifa. Kitab-kitab Apokrifa yang Anda maksud adalah? Kitab-kitab seperti 1 dan 2 Esdras, Tobit, Judit, Ecclesiasticus,
1 dan 2 Makabe. Banyak diantaranya ditulis dalam periode waktu antar perjanjian atau periode waktu antar saat perjanjian lama ditulis dan perjanjian baru dimulai. Jadi, apakah menurut Anda itu sesuatu yang harus dibaca oleh orang Kristen, Doni? Saya pikir beberapa dari kitab-kitab itu sangat bagus, Mario. Iya, kitab Yaser yang disebutkan beberapa kali dalam kitab suci. Sangat menarik. Kitab Henok juga memiliki beberapa bahan yang menarik. Saya tidak akan menyamakannya dengan Alkitab. Tetapi disinilah Anda membutuhkan Roh Kudus. Ambil yang baik dan tinggalkan sisanya. Iya, saya telah membaca kitab Yaser dan saya sangat menyukainya, Doni. Ada begitu banyak catatan di dalam kitab Yaser yang tidak terdapat di dalam catatan-catatan Musa. Kitab Yaser melengkapi kisah-kisah dalam kitab Kejadian dan sejarah awal bangsa Israel dan membuatnya menjadi lebih hidup. Sekali lagi, saya tidak akan menempatkan kitab-kitab apokripa dalam kategori yang sama dengan Alkitab. Tetapi tentu saja, Yahwa dapat mengilhami para penulis dari beberapa buku tersebut. Sama seperti dia mengilhami para penulis rohani pada hari ini. Dengarkan suara yang lemah lembut itu. Jika itu tidak bertentangan dengan kitab suci, jika itu membangun pemahaman Anda dan membawa Anda lebih dekat kepada Yahwa, baca dan nikmatilah. Sekali lagi, ambil yang baik dan tinggalkan sisanya. Iya, itu selalu merupakan prinsip yang baik untuk diingat. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami akan senang mendengarnya dari Anda. Kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Sekali lagi, kunjungi worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Donald Siebold sudah tidak asing lagi dengan keadaan-keadaan darurat. Sebagai pilot dengan waktu terbang 1000 jam, adalah tidak mungkin untuk tidak mengalami keadaan darurat di beberapa titik atau kondisi. Hari itu dimulai secara rutin. Donald sesuai jadwal akan menerbangkan sebuah pesawat P-3 Orion dari pangkalan udara Kadena di Okinawa, Jepang, ke fasilitas pendukung angkatan laut bernama Diego Garcia di tengah Samudra Hindia. Sesuai rencana, mereka akan bermalam di Thailand. Sesuatu yang Donald dan 12 kru nantikan sebagai sebuah hadiah untuk penerbangan yang panjang dan membosankan itu. Hanya 1 jam setelah meninggalkan Okinawa, tanda peringatan hijau muncul. Itu bukan masalah serius yang mengancam jiwa, tetapi mengindikasikan bahwa salah satu mesin mereka mungkin memiliki bahan bakar yang terkontaminasi atau filter bahan bakar yang tersumbat. Itu perlu diperiksa setelah pesawat mendarat. Karena pangkalan udara di Thailand tidak memiliki fasilitas untuk melakukan perawatan yang diperlukan, Donald memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengalihkan penerbangan ke lapangan terbang Angkatan Laut di Filipina. Penerbangan berjalan dengan baik tanpa masalah lebih lanjut. Donald bertanya-tanya apakah mungkin alarm itu hanya disebabkan oleh sebuah sensor yang tidak berfungsi. Pendekatan ke landasan pacu di Filipina juga tanpa insiden. Pesawat mendarat di landasan pacu, dan saat itulah semuanya lepas kendali. Saat pesawat mereka melakukan kontak dengan landasan, mesin nomor 3 mereka mati. P-3 Orion biasanya melaju dengan kecepatan 135 mil per jam saat mendarat. Untuk berhenti, baling-balingnya meniup udara ke depan pesawat. Dengan satu mesin mati, akan ada lebih sedikit aliran udara, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk berhenti. Namun, Donald tidak khawatir. Mereka masih memiliki 3 mesin yang berfungsi. Gangguan itu hanya akan membuat mereka berhenti sedikit lebih lama. Kemudian, mesin nomor 2 mati. Dan secepat itu mesin nomor 4 juga mati. Dengan hanya satu mesin yang berfungsi dan tidak ada cara untuk menghentikan pesawat, Donald tahu bahwa dalam hitungan detik, pesawat akan keluar landasan dan menabrak tanggul setinggi 30 kaki dan terjun ke laut yang ada di bawahnya. Dia dan kopilotnya menginjak rem yang tersisa, tetapi tanpa dorongan mundur dan tanpa ground steering, pesawat itu terus melaju meninggalkan landasan. Tiba-tiba, Donald mendengar sebuah suara yang menyuruhnya menambahkan lebih banyak daya. Ini gila, tak satu pun dari prosedur darurat mereka yang meminta penambahan daya, dan tentu saja tidak mungkin mereka bisa lepas landas lagi. Donald mengabaikannya sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sebuah respon kepanikan. Tapi suara itu datang lagi. Tambah daya. Tiba-tiba,
Donald menyadari bahwa itu adalah suara Yahwa yang menyuruhnya menambahkan lebih banyak daya. Dia segera membalik tuas daya ke kekuatan penuh pada mesin tunggal mereka yang tersisa. Segera setelah dia melakukannya, pesawat kembali ke landasan. Rem diaktifkan dan pesawat itu berhenti hanya 400 yard dari ujung landasan. Saat mengingat kejadian itu di kemudian hari, Donald berkata, 13 dari kami diselamatkan pada hari itu. Dan saya tahu, Yahwalah yang mengangkat pesawat saya kembali ke landasan. Seperti kebanyakan orang Kristen, saya ingin memegang kendali dan memperbaiki masalah sendirian. Saya ingin mempertahankan daya, tapi barulah ketika saya menyerah dan tunduk kepada Elohim, barulah kami benar-benar dapat kembali memegang kendali. Menambah daya bukan tentang mesin dan bahan bakar. Ini adalah tentang daya atau kekuatan Yahwa yang membuat perbedaan. Berserah kepadanya, memilih untuk percaya dan menaatinya, hanya itu semualah yang diperlukan. Para pendengar, Kitab Wahyu pasal 37 ayat 39 mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Yahwa. Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke, saya pikir siapapun yang takut akan apa yang terjadi setelah kematian, terutama mereka yang telah diajari bahwa kuburan memberikan penderitaan yang luar biasa, akan lega mendengar bahwa kematian, seperti yang Yahusua katakan, adalah tidur. Tapi, Doni, kita tahu orang-orang tidaklah bodoh. Biasanya ada alasan mengapa mereka memegang keyakinan yang mereka yakini saat ini. Orang-orang yang mengajarkan neraka yang menyala selamanya mengutip ayat-ayat Alkitab juga. Tapi sekarang, saya tahu bahwa kebenaran itu harmonis. Iya, benar. Kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana Anda menyikapi ayat-ayat kitab suci yang digunakan orang lain sebagai bukti dari neraka yang menyala selamanya, Doni? Nah, Anda harus memahami ayat-ayat itu sesuai konteksnya. Selalulah membaca hal-hal sesuai konteks. Selanjutnya, Anda harus melihat semua ayat-ayat Alkitab yang menyampaikan topik yang sama. Ketika Anda menemukan penjelasan yang secara harmonis menjelaskan semuanya, maka Anda sudah mendapatkan jawaban Anda. Baiklah, apakah Anda keberatan jika kita melihat beberapa dari ayat ini? Oke, tidak masalah. Yang mana yang ingin Anda diskusikan, Mario? Nah, bagaimana dengan Kitab Wahyu pasal 14? Ya. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 11. Saya pikir ini mungkin adalah merupakan referensi yang paling jelas tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang tersesat. Baiklah, jika Anda sudah mendapatkannya, tolong langsung dibacakan. Oke, secara konteks, ini adalah pesan 3 malaikat. Ini adalah peringatan terakhir yang disampaikan kepada bumi untuk kembali menyembah Sang Pencipta. Mari kita mulai dari ayat 9 untuk membacanya sesuai konteks. Ini menggambarkan apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk menyembah Yahwa. Di sini dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus
dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, ini bagus. Tampaknya sekilas bahwa mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya memang akan terbakar selama-lamanya. Tetapi untuk memaksakan penafsiran itu pada ayat tersebut, Anda harus mengabaikan kitab Pengkhotbah pasal 9 yang dengan tegas menyatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Anda juga harus mengabaikan kitab Roma pasal 6 ayat 23 yang menyatakan bahwa upah dosa adalah maut, bukan hidup yang kekal dalam siksaan. Ya, belum lagi kitab Wahyu pasal 20 di mana dikatakan bahwa pada akhirnya bahkan maut dan kerajaan maut itu pun akan dihancurkan. Iya benar. Jadi, apa yang kita lakukan dengan pernyataan ini bahwa asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya? Anda menekankan kata yang salah, Mario. Apa maksud Anda, Doni? Kata kuncinya di sini adalah asap, bukan menyiksa. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Saya belum mengerti, Doni. Api yang benar-benar panas tidak mengeluarkan asap. Hanya ketika api sudah mati atau sudah padam total, barulah asapnya yang besar naik. Apakah Anda ingat ayat itu, Mario? Saya tidak ingat di mana yang berbicara tentang misi Sang Mesias, di mana dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Oh ya, itu dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 3, Doni. Sumbu yang berasap adalah sumbu yang sudah padam. Dalam misinya untuk mengungkapkan Yahwa kepada dunia, Yahuswa menguatkan orang-orang yang lemah. Dia menyembuhkan yang sakit, menyemangati yang patah hati. Dia tidak menendang mereka yang sudah jatuh. Dia tidak menginjak-injak cahaya redup mereka yang sudah pudar. Sekali lagi, sesuatu yang berasap adalah sesuatu yang sudah tidak terbakar atau sudah padam. Ketika Anda memikirkan tentang kejahatan terburuk yang dapat dilakukan terhadap sesama manusia, apa hukumannya secara tradisional? Sekali lagi, kita berbicara tentang yang terburuk dari yang terburuk. Hukuman apa yang selalu disediakan untuk kejahatan terburuk? Nah, itu pasti hukuman mati, Doni. Ya, benar Mario. Sekarang, sebagian besar negara di dunia telah melarangnya, tetapi berdasarkan data terakhir sedikitnya, masih ada sekitar 50 negara yang masih memiliki hukuman mati di aturan hukum mereka. Hukuman mati selalu dipandang sebagai hukuman terburuk karena apa yang diambil dalam hukuman itu. Kehidupan diambil. Kebanyakan hukuman mati yang ada sekarang pun dilakukan dengan cepat dan tidak menyakitkan. Hukumannya bukanlah kematian itu sendiri. Hukumannya adalah apa yang diambil itu. Bagi mereka yang tetap memberontak melawan Yahwa, hal yang sama juga akan berlaku. Mereka akan kehilangan kehidupan abadi. Itulah sebabnya asap siksaan mereka naik untuk selama-lamanya. Lautan api yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 15 tidak menyala untuk selama-lamanya, tetapi hasilnya bertahan selamanya. Baik Mario, tolong bacakan sekali lagi kitab Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini adalah kematian kedua. Nah, dengan kata lain, ini adalah kematian yang darinya tidak akan ada kebangkitan lagi, selamanya. Seorang wanita yang meninggal saat melahirkan 1000 tahun yang lalu akan dibangkitkan apakah dalam kebangkitan pertama atau kedua. Seorang prajurit yang tewas dalam pertempuran 3000 tahun yang lalu juga sama. Tetapi setiap orang yang mati di lautan api itu akan mati selamanya. Tidak akan ada kebangkitan di masa depan. Itu sebabnya Yohanes menyebutnya kematian kedua. Itu indah. Maksud saya adalah tidak indah untuk membicarakan kematian, tapi... Tidak. Saya mengerti maksud Anda, Mario. Yang indah adalah bagaimana kasih Yahwa tetap diungkapkan. Bahkan sekalipun kepada mereka yang tetap tidak mau bertobat. Mereka yang rela bergabung dengan iblis dalam pemberontakannya. Ya, begitulah. Pikirkan tentang orang terburuk yang Anda kenal. Anda bahkan dapat memikirkan orang-orang terburuk dalam sejarah. Orang-orang yang jahat menjelma dan menyebabkan penderitaan begitu banyak orang. Pada titik mana di sepanjang siklus kekekalan yang tak akan pernah berhenti, keadilan dapat terpenuhi sehingga hukuman tidak lagi diperlukan? Saya ragu untuk mengatakannya, tetapi pada titik mana Yahwa dapat menjadi pribadi yang sangat jahat yang dia benci? Anda tidak dapat membakar seseorang tanpa batas untuk dosa-dosa yang dilakukan dalam satu kehidupan dan masih menyebut diri Anda adil. Anda tidak bisa. Ya, tidak. Tentu Anda tidak bisa. Dan keadilan Yahwa berjalan seiring dengan kasih-Nya. Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Baik Mario, tolong buka kitab Yeremia pasal 9 dan baca ayat 23 dan 24. Ayat ini mengatakan perihal ini dengan cara yang terbaik yang saya tahu. Oke, di sini dikatakan, beginilah firman Yahwa, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahwa yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahwa. Yahwa bekerja. Dia dengan sengaja bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip cinta kasih. Dia benar dan adil. Semua tindakannya adalah benar. Dia menyukai hal-hal seperti ini. Ya, dia benar-benar sahabat terbaik yang dapat kita miliki. Baik para pendengar, waktu kita sudah habis, tapi jangan menunggu untuk membuat penyerahan penuh hari ini. Sukacita yang abadi menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Baik para pendengar, bergabunglah kembali dengan kami besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis, kelaparan, dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini. Dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat. Karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tulah-tulah ini dan juga sangkakala-sangkakala yang mendahuluinya akan mendatangkan malapetaka di bumi dan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 24 memperingatkan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sehingga dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman, dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya, Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya. Apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa, apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.